gitu ya. Jadi kalau emang benar saya akui kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bilingualiers, welcome back to MAB Podcast. Spill the tea. Deh, kok aku doang sih? Mungkin Mbak Nia sama Mas Bayu bisa ikutan nih. Nanti pas aku bilang welcome to MAB Podcast, spill the tea gitu ya. Nadanya spill the tea gitu, oke? Tangannya gini, oke? Oke, ulang ya. Satu, dua, tiga. Welcome back to MAB Podcast Spill the Tea. Nah, ini tuh intro baru kita, jadi pakai body language gitu biar lebih seru, oke? Nanti mungkin teman-teman di rumah bisa coba ngikutin gini ya. Jadi kali ini bareng aku Adinda Larasati bakal jadi podcaster yang bakal tanya-tanya ke narasumber-narasumber kita ini. Dan enaknya diawali dengan perkenalan dulu gak sih? Nah, perkenalan dulu. Boleh dimulai sama Mbak Nia mungkin? Halo, nama aku Nia dari kelas 12 IPS. hai, saya Bayu, saya dari kelas 12 IPA. Oke, udah kenalan sama narasumbernya, diinget-inget ya namanya Mbak Nia sama Mas Bayu. Nah, sekarang enaknya kita kenalan sama tema dari podcast kali ini. Teman-teman yang lagi nonton bisa nebak gak kita bakal bahas tentang apa? Mungkin dari baju udah kelihatan ya seragamnya. Jadi aku spill aja. Tema yang bakal kita bahas di podcast episode kali ini adalah Pramapsda, Pramuka Mabi Musda. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau MAB ini baru-baru aja memfokuskan kegiatan pramuka, jadi baru coba aktif dalam kegiatan pramuka nih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga masih kepo tentang apa sih itu pramuka, lalu kalian juga pengen join pramuka tapi masih belum paham tentang kegiatan apa aja yang ada di pramuka MAB ini. Dan mungkin para teman-teman yang mau join MAB, mau join uh, Madrasah Alia terus bingung apa di sana ada pramuka juga nggak sih? Ada dong teman-teman. Di sini kita bakal jelasin dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang pramuka di MAB ini. Jadi aku mulai aja ya pertanyaan pertama. Iya. Jadi apa sih pramuka itu? Boleh dijawab sama Mbak Nia ya. Jadi pramuka itu adalah suatu kegiatan yang identik dengan kegiatannya itu dilakukan di alam dan identik dengan kegiatan yang mandiri pastinya. Kalau untuk dari Bayu sendiri, pramuka itu apa sih? Jadi Mungkin gini boleh teman-teman, kalau misalnya buat secara kontekstualnya sendiri, Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana adalah suatu organisasi pandu dunia yang didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Namun teman-teman, Pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus. Dan pada saat itu Pramuka itu emang khususkan untuk melatih kedisiplinan para sekumpulan pemuda tersebut. Praja Muda Karana adalah organisasi yang dipelopori oleh para pemuda. Oke, mungkin seperti itu dulu. Oke, baik. Jadi itu kayak pengertian sama awal-awal adanya pramuka ya. Sekarang aku mau tanya tentang bedanya pramuka anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Sekarang kan kita anak SMA ya. Dan bedanya sama anak-anak SD sama SMP tuh apa sih? Beda pramukanya, kegiatannya mungkin? Mungkin Bayu dulu. Oh, siapa nih? Mau siapa dulu? Boleh Bayu dulu, silakan. Oke, baik. Mas Bayu dulu. Jadi gini teman-teman, buat di jenjang pramuka sendiri itu ada kita mengenal itu siaga, penggalang, dan penegak. Siaga dikhususkan pada anak SD kelas 1, 2, dan 3. Setelah itu ada namanya penggalang mulai dari kelas 4, 5, 6 hingga kelas 7, 8, 9 SMP. Yang terakhir ada penegak jadi kelas 10 MA, 10 SMA sampai kelas 12 SMA. Teman-teman di sini kenapa kok bisa dibagi seperti itu? Jadi kita sendiri setiap hidup memiliki levelnya masing-masing. Di pramuka juga ada levelnya teman-teman. Jadi level siaga, level penggalang, dan level penegak. Di level siaga itu adalah perkenalan bagaimana pramuka itu ada, bagaimana seorang pramuka itu bersikap, dan bagaimana pribadi seorang pramuka itu. Makanya yang di guide di pramuka siaga adalah anak-anak kecil yang masih berumur mungkin antara 7 sampai 9 tahun. Mereka dilatih untuk berdisiplin pada dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan untuk bisa mengenalkan bagaimana itu pramuka dan bagaimana itu lingkungan yang sehat dan bermasyarakat. Penggalang, level penggalang dimulai dari kelas 4, 5, 6 hingga kelas 7, 8, 9. Mungkin agak terdengar ini ya, mungkin ini sih teman-teman, karena saya dulu pas penggalang emang penggalangnya saya dari kelas 4, 5, 6 dan juga kelas 7, 8, 9. 4, 5, 6 itu saya belajar tentang bagaimana pramuka itu ada skill-skill yang ada di pramuka kayak pioneri, terus PBB, semapur, dan lain-lain.
percaya nggak sih teman-teman kalau sekarang itu ada apa sih, masih ada gitu loh anak-anak yang paham banget sama sandi Morse, Simako, bahkan tanpa melihat rumus. Wah, Percaya nggak sih? keren ya, berarti anak-anak kayak gitu tuh berarti mereka serius dalam belajar pramuka gitu ya. Oke, oke. Tapi dilihat-lihat nih kayaknya kok aku beda sendiri gitu ya dari kalian ya seragamnya ya. Kayak aku cuma pakai kayak gini terus kalian ini ada tambahannya nih, kalau boleh tahu spill dong apa? Kali aja di keranjang kuning gitu. Di spill Iya. apa? Jadi ini tuh namanya tuh scrap. Ini cuman sebagai Aksesoris atribut tambahan. ya, atribut tambahan aja, dan juga buat ngenalin bahwa kita tuh tergabung dalam Dewan Ambalan. Oh, jadi nggak sembarang orang boleh pakai scarf ini berarti? Aslinya sih kalau misal untuk Scraf ini kan memang saya khususkan buat teman-teman aja dulu. Tapi kalau untuk nanti kemudian hari dipakai semua orang, emang anggota ambalan di MA bilingual Masyarakat ini nanti mungkin semuanya diwajibkan pakai Scraf gitu. Oh, jadi tergabung dalam ambalannya. Tapi ambalan sendiri tuh apa sih? Aku sendiri belum tahu juga apa itu ambalan. Boleh. Mungkin teman-teman juga belum tahu apa itu ambalan, boleh Mungkin disebut? Nia mau jelasin. Gak apa-apa, kamu aja. Loh, Ah, rebutan aku aja nih. Ya udah Mbak Nia, boleh, boleh. Jadi ambalan itu bisa dibilang mirip kayak OSIS kalau di sekolah. Hmm? Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Dan ambalan ini juga mengurus kegiatan-kegiatan pramuka yang akan dilaksanakan di hari Jumat itu. Seperti itu. Oh, jadi kayak mirip seperti OSIS gitu ya. Berarti ada seleksi-seleksinya gitu dong. Ada dong. Kan MAB ini kan baru memfokuskan ya kegiatan pramuka. Berarti bisa dibilang Mbak Nia sama Mas Bayu ini angkatan pertama ambalan ini dong. lebih ke ini sih perintisnya aja sih. Oh ya, perintis ya, yang Kalau memulai misalnya gitu ya. angkatan pertama itu mungkin angkatan setelah kita, setelah itu dilanjut dengan kepengurusan. Oh, jadi kalian yang buat dulu, nanti adik kelasnya yang oke, oke, paham. Tapi seleksinya tuh sama nggak sih kayak OSIS ini? Mungkin teman-teman yang nonton ini pengen jadi ambalan juga, terus pengen ikutan, terus seleksinya tuh gimana sih? Boleh nggak di-spill gitu lah? Oke, aslinya ini behind the scene-nya ambalan aja ya teman-teman. Saya mau open up di gimana sih aslinya kemarin itu ada Ya, kok boleh. seleksi ambalan itu. Aslinya saya sendiri niatnya guide teman-teman yang banyak, guide teman-teman yang minat, karena saya nggak mau menyanyikan minatnya teman-teman itu tadi. Lah, kalau buat teman-teman yang kemarin ikut seleksi kok gini, kok aku nggak bisa, kok aku nggak punya skill dalam kepramukaan, nggak apa-apa, join aja. Nanti kita justru karena kita nggak bisa, kita mau belajar dari pengalaman, kita tahu bahwa kegagalan itu tidak sumber masalah. Oh, jadi kemarin itu udah di apa namanya? Udah diseleksi. Oh, nah itu kira-kira gimana sih cara penseleksiannya? Juga pun gimana sih respon teman-teman yang lain? Juga kan teman-teman pasti ada yang barusan nih barusan join, terus mereka itu pengen serius ke pramuka, akhirnya mereka berniat untuk join ambalan. Nah, gimana responnya orang-orang gitu? Jadi kemarin itu agak sedikit tricky ya, karena banyak juga teman-teman, saya nggak tahu kalau misalnya apa teman-teman yang ditanyain yang diinterogasi apa itu namanya, Diseleksi. ya diseleksi itu kayak ada juga reaksi mereka, respon-respon yang kayak nangis. Oh, sampai nangis juga ya? Saya juga Wah, kaget ya. Berarti apa menyeramkan itu nah, makanya seleksinya? Saya kayak aja juga kaget. Oh, emang kayak kakak sendiri merasa- kaget? Emang merasa kakak nggak berdosa. merasa kalau itu agak menakutkan gitu? kalau misalnya buat saya sendiri sih enggak sama sekali. Biasa Bahkan aja kalau sebenarnya. misal, karena mungkin dari pengalaman-pengalaman yang udah saya lakukan dulu di sini kan pramuka masih baru. Iya, iya. Gimana caranya pramuka ini bisa dapat kader-kader yang bagus. Betul, Kalau betul. misal kita bikinnya suatu seleksi yang gampang, semua orang itu gini, ya mungkin akhirnya kita nggak apa-apa kok, kamu tetap join ambalan, kamu tetap jadi anggota dari partnernya kita. Cuman ya nanti kita juga harus berubah sikap kita sejalan dengan Oke, jadi awal-awal tuh ditegesin dulu biar mereka yakin gitu ya. Jadi Iya sih. walaupun digalakin Nggak tetap juga. diterima. enggak galak juga soalnya kemarin. Soalnya biasanya kan kalau pengalaman aku nih ya, waktu SMP dulu tuh pramuka tuh galak-galak ya. Tapi aku lihat di sini kayaknya MAB nggak terlalu galak deh. Mungkin teman-teman join MAB aja nih, ambalannya nggak galak. Ya, Anak nggak galak, nggak ngaruh gitu. enggak ngaruh. Oke. Selanjutnya nih kan ambalan ini pastinya kan kayak OSIS, berarti kan kalian ini bikin event-event gitu ya, kegiatan yang di pramuka. Of course. Oke. Jadi boleh di-spill lah apa sih kegiatan yang udah dilakuin di pramuka ini, kayak apa aja gitu. Terus kedepannya mungkin ada lagi mau rencana-rencana kalian? Banyak sih, target kita sekarang
I want to make a vacation only aja. Jadi Oh, kalau teman-teman mau join seru nih. Ambalan, mau apa seneng-seneng gitu kan, santai, kita juga masih santai-santai. Mm-mm. Kalau teman-teman mau inget di SD SMP dulu, mungkin ada teman-teman yang kayak ikut jambore, ada yang ikut lomba pramuka dan lain-lain sebagainya. Mungkin di Ambalan ini nanti kita lebih ke acara pribadinya kita aja, kayak misal nanti kita udah melakukan PTA di awal tahun ajaran baru kemarin. PTA itu penerimaan tamu Ambalan. Jadi yang jadi Ambalan sekarang adalah seluruh warga siswa MA Bilingual Simatupang Sidoarjo. Dan setelah itu kita juga masih ada OTA. OTA itu orientasi tamu Ambalan. Orientasi tamu Ambalan sendiri, kalau misal buat teman-teman yang belum tahu Iya, ya, belum paham. orientasi itu buat ini sih, kayak Pengenalan. lebih ke gimana toh Ambalan itu isinya apa aja gitu. Kayak pengenalan dasar gitu. Mm-mm. Lalu selanjutnya mungkin ada kemah, mungkin kayaknya Nah, aku itu. menarik deh kalau ikutan kemah nih. Nah, kemarin kan teman-teman ada yang mau minta, ayo dong ada pelantikan Bantara. Apalagi dari saya sendiri emang gini, karena kalau misal dari suatu Ambalan atau suatu pangkalan yang udah ada role model buat si Ambalan itu berkembang, kayak oh di tempat ini udah ada bantaranya, oh di tempat ini udah sampai laksana, berarti kan mereka udah ada peningkatan dalam segi eh, mentalitasnya mereka. Jadi kalau misalnya buat teman-teman ya, teman-teman yang udah gabung ke Ambalan terus mau ikut pelantikan Bantara, bisa di situ. Ini aku mau tanya nih, kalau aku juga misalnya tertarik kan, pengen jadi bantara tuh gimana sih caranya biar kita bisa jadi bantara terus ikut dilantik juga? Jadi caranya cukup simpel, cukup diisi aja SKU-nya. Oh, SKU itu yang kecil yang kuning itu ya? Iya. Nah, Oh, kira-kira apa aja yang harus diisi tuh kalau di SKU itu? syarat-syarat kecakapan umum itu, tapi kalau ini ini aja ya. Saya ingat aja, ya nggak apa-apa, Kalau boleh misalnya boleh. dulu itu ada ya agama, tentang agama Agama Islam, Islam. doa Hmm. sehari-hari tentang bagaimana kamu menjalankan syariat agama kamu, tanggung jawab kamu dan lain-lain. Cuman kalau Oh. misalnya jadi ya teman-teman, di Ambalan sendiri itu ada namanya acceleration-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut Bantara jalur orang dalam juga bisa. Wah, tapi kayaknya lebih baik jangan ya. Enggak, maksudnya orang dalam di sini tuh kayak, oh aku ngerti kok, aku tahu kok anak ini gimana pribadinya, aku tahu kok anak ini bagus. Oh, terbukti dari sikap dia selama di pramuka itu. Iya lah, kayak mentalitasnya dia itu sebagaimana, jalannya dia itu sebagaimana. Oh, jadi nggak perlu dibuktikan dengan SKU-nya aja, dari perilaku juga bisa langsung. Oh, gitu misal kalau ya. minat kayak gini, mas aku minat ikut Bantara, mas aku minat ikut pelantikan, oh kamu bisa apa, kamu bisa ngasih saya skill apa, minimal kalau itu bukan skill kamu, kamu bisa tanggung jawab sendiri kamu sendiri. Minimal bisa tanggung jawab lah ya gitu. Oke, jadi istilahnya SKU ini buat pembuktian aja ya, kalau aku tuh beneran bisa kayak gini loh gitu ya. Formularitas. Oh, iya, formalitas. Nah, Formalitas. ya, ya. Sorry. Oke. Jadi bisa dibilang kalau misal dari awal perintis saja Emma Bi udah sesemangat ini, insya Allah mungkin kedepannya bisa ya. Dan buat adik-adik, tapi Ambalan ini apa untuk khusus kelas 11, 12 gitu? Apa kelas? enggak. Aslinya Ambalan itu adalah seluruh warga siswa. Oh ya, seluruh ya. Seluruh. Jadi semuanya anak Bantara juga bisa semua kan ya? Maksudnya kayak walaupun misal ada anak kelas 12 ini masih belum Bantara, tapi anak kelas 10 ini jadi Bantara juga bisa ya? Ya boleh, cuman kalau sekarang kan karena ini masih dalam masa perintisan, saya sih targetnya di kelas 12 aja dulu. Tapi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau isi, nanti kita buat pelantikan. Oke. Jadi, apa pelantikan ini tuh ada jangka waktu tertentu atau gimana? Jadi kayak umroh sih, umroh kan nggak terbatas waktu. Oh, gitu ya. Oke, Kalau Pak. misalnya kita ada teman-teman yang ikut, angkatannya ini udah Bantara, teman-teman yang ini udah Bantara. Oh, jadi kayak keren gitu gak sih kalau Bantara? Otomatis teman-teman yang lain juga ikut, akhirnya oh nggak apa-apa kamu pakai Bantara, orang banyak teman yang pakai Bantara. Nah, gitu. Jadi kayak satu keren gitu, semuanya pasti pengen ikutan ya. Tapi nih, aku kayaknya ini pertanyaan paling penting dan juga ngaruh buat kayak teman-teman juga pasti paling kepo nih. Manfaat apa sih yang kita dapetin kalau kita ikut pramuka di Amabini, terus kayak apa fungsinya buat di kehidupan kita ke depan? Kalau Boleh jawab, misalnya Mbaknya ada tambahannya. tambahan. Pastinya meningkatkan kedisiplinan ya, karena kan bisa dilihat sendiri kedisiplinan itu sangat penting. Jadi mungkin dari kita ikut pramuka itu, apalagi ikut Ambalan, pasti nantinya kedisiplinan kita akan meningkat seperti itu. Dan juga melatih itu sih,
keorganisasian pastinya. Iya ya. Mungkin Mas Bayu boleh nambahin? Ambalan sendiri ya karena saya bukan original warga sini. Iya, Mas Bayu orang ini ya, anak baru ya. Gimana responnya lihat? Jadi kalau misalnya buat komentar saya buat pramuka di sini sih kasihannya karena teman-teman dari awal bahkan bilangnya itu aku di sini dari MI loh, dari di UMNU. Dari UMNU aku nggak ada pramuka, di di MTS malah aku nggak ada pramuka. Terus kok sekarang diadain ini harusnya gimana gitu. Dan ketemu saya yang emang latar belakang dari SD, SMP, SMA kental dengan kegiatan berbasis pandu gitu. Dulu sedikit info ya teman-teman, kalau misal buat ambalan itu apa, ambalan itu sendiri adalah organisasi yang menaungi kepramukaan. Jadi yang mengurusi kepramukaan sebagaimana mereka mengelola OSIS, organisasi siswa intersekolah. Dan dulu teman-teman kalau misal teman-teman tahu, ambalan ini masih kacau, beneran kacaunya dari mana? Karena kemarin itu tak lihat-lihat, ada yang teman-teman tahu aslinya, tahu gimana ambalan itu harusnya ada, siapa ketuanya ada, cuman dalam manajemen organisasi belum ketata. Iya sih, kayak aku juga lihatnya juga agak gimana gitu ya teman-teman itu. Ngerasa ini kayaknya. Iya, kasihan kan kalau anak-anak ambalan ini nggak ada yang ditakuti gitu loh, kayak mereka itu butuh satu orang yang tegas gitu. Dan alhamdulillah Mas Bayu ini juga mau ya buat bantu ambalan. Jadi Mas Bayu ini bisa dibilang langsung masuk ambalan ya? Enggak juga sih, kayak saya kemarin itu lihat hari pertama pramuka langsung kayak cuman dikasih upacara gini aja, kok kasihan. Mereka udah bukan waktunya mereka dikasih ke lapangan, turun ke lapangan sebagaimana mereka main-main kayak ambalan. Kalau misal sekarang di tingkat penegak itu lebih ke poinnya aja, poin yakni disiplin sama diri sendiri. Kalian waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, waktunya kalian untuk belajar ya belajar, waktu kalian untuk mengajar. Apalagi di sekolah yang emang berbasis agama, teman-teman mungkin agak sedikit paham tentang bagaimana pramuka itu memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya dulu sedikit cerita juga. Iya, boleh di spill aja semuanya di sini. Saya sendiri juga bukan orang asli sini. Asli sini maksudnya saya pindahan dari MA Unggulan Amanatul. Hai teman-teman. Ya mungkin suruh nonton ya. Hai teman-teman, kalau misal teman-teman masih ingat gitu kan, saya dulu jabatannya sebagai pemangku adat. Ya belum ada pelantikan sih, cuman udah tertulis aja tuh. Di pondok apalagi dengan basis agama yang begitu kuat, saya agak salut karena mereka memegang teguh sifat disiplin tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, apa ada anak pondok apa bisa sih main pramuka, justru di pondok itu pramuka kayak kamu nggak bisa pramuka, waduh kiamat besok gak jadi hidup. Jadi bisa dibilang Mas Bayu kesini tuh bikin anak MAB juga lebih disiplin juga ya, biar mereka itu lebih lebih paham tentang pembagian waktu, tentang tugas-tugas mereka, tanpa harus diperintah pun harus paham ya, kayak di sekolah Mas Bayu dulu ya. Overall kalau misal saya ngasih konsep dari ambalan saya dulu, ambalan Sunan Ampel nih Agung Manila ini gedung 1063 di MA Unggulan Program SKS Surabaya itu. Jadi satu pondok itu ada 2 organisasi, sama ambalannya tapi 2 organisasi yang berbeda karena beda lembaga juga. Bahkan itu yang di Surabaya. Kalau misal di pondok yang di Pajak justru lebih banyak lagi. Jadi dari setiap lembaga yang ada di MA Amanatul Ummah, mereka memiliki satu banom ambalan sendiri-sendiri, banom pramukanya mereka sendiri-sendiri. Dan bukti kemajuan dalam berkembangnya mereka, kalau mungkin teman-teman ada namanya dulu lomba Islamic School Competition, itu yang mengadakan ambalan Patimura dari SMA BP Amanatul Ummah. Dan juga teman-teman kalau misal ada galcer dan lain-lain sebagainya, itu mereka udah membuat kompetisi buat adik-adik kelasnya karena mereka penegak, jadi mereka buat lomba buat penggalang. Dan inilah kalau misalnya teman-teman tahu penggalang itu bisa kok digembleng lagi sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa. Mungkin kalau di MAB ini kalau misalnya kita juga lebih seriusin lagi kan, bisa ya kayak sekolah itu tadi, jadi MA-nya itu kan udah penggalangnya, terus mereka bikin acara event buat
MTSB-nya, buat adik Minunya gitu ya, mungkin bisa ya, insya Allah ya. Jadi istilahnya pramuka sekarang ini lagi gencar-gencarnya buat bangun kedisiplinan buat para teman-teman sekarang ini ya. Ya semoga aja sih teman-teman bisa ngikutin ya. Mungkin jangan terlalu langsung satset gitu ya Mas, jadi bertahap. Mungkin kan mereka takutnya culture shock, kaget gitu kan, terus nangis lagi gitu ya. Jangan sampai ya. Mungkin pas iya emang kayak misal kemarin saya juga agak kaget karena ada komentar dari pembina kita kemarin kan, udah nggak waktunya kamu ngajarin mereka itu pakai pewarna. benar sih. Emang sih, cuman karena latar belakang kemarin itu teman-teman kayak gini Mas, bilangnya, baik, ini katanya nambah tongkat, mau nambah tongkat gitu kan, mau nambah tongkat berapa gitu. Saya juga mikirnya kalau misalnya banyak tongkat tapi yang ngerjain sedikit mau berapa Percuma, jam, iya lama. Jadi teman-teman kalau misalnya ya anggaplah cuman bisa nali aja nggak apa-apa ya, yang penting bisa nali, terus taliannya kuat itu urusan belakang ya. Yang penting tahu caranya dulu, untuk perkuatnya bisa step by step gitu ya. Jadi kalau emang benar saya akui kalau misalnya itu bukan materi di penegak. Iya Bahkan sih, kalau misalnya iya. materi di penegak, saya juga ngambil poinnya mereka mau apa enggak. Iya. Mereka kalau misalnya mau diatur sama kita, mereka udah dewasa, mereka menghargai kita sebagai teman sebaya mereka. Jadi ya kalau misal saya kasih garis besarnya, pramuka itu tidak seperti itu aja, masih lebih besar luas daripada lagi. itu. Oke. Jadi kayak teman-teman yang ngerasa dewasa harusnya bisa paham ya, nggak perlu di komando-komando, juga harusnya paham tugas kalian sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum bisa nurut gitu, mungkin kalian belum dewasa nih kayaknya ya. Enggak juga sih, karena kalau misalnya teman-teman yang enggak nurut itu mereka adalah orang-orang yang paham melawan sistem. Mungkin Nah, janganlah terserah. ya. Adanya kakak ambalan ini mau ngarahin anak-anak MAB ini lebih ke jalan yang baik lagi, lebih nurut lagi, disiplin lagi gitu ya, semoga aja ya. Dan semoga juga kedepannya pramuka di MAB ini lebih berkembang. Kayak harapan aku tadi juga semoga bisa bikin event buat adik-adik penggalang yang ada di MTSB. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan, mungkin 1-2 tahun ke depan, adik-adik kelas kita ini yang jadi angkatan pertama mungkin bisa melahirkan angkatan kedua yang lebih keren lagi. Terus nanti kita ikut lomba-lomba tentang kepramukaan lagi gitu ya, semoga aja. Nah, mungkin podcast kali ini cukup sampai sini aja, dan semoga dari narasumber-narasumber kita ini bisa memberikan kalian jawaban yang puas ya, memuaskan. Dan kalau masih kepo, lebih baik kalian join aja di Pramuka MAB ini, oke? Bisa hubungi nomor Di bawah ini ya, langsung join di MAB pokoknya kalau mau ketemu sama Kak Bayu dan Mbak Nia ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.